Silakan Astra. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Kita akan melanjutkan doa kita. Malam ini kita berdoa untuk pekerjaan kita, usaha kita, apapun yang kita lakukan, kita mau persembahkan kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau masuk untuk memuji dan menyembah Dia. Kita hening sejenak di hadapannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang mengumpulkan kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh bersatu hati menaikkan pujian dan penyembahan kami yang terindah dari hati kami Tuhan. Kami rindu untuk mempersembahkan pujian kami sebagai dupa yang harum bagimu, yang menyenangkan hatimu Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang bertata di atas puji-pujian kami malam hari ini. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu. Engkau kuduskan setiap hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Kuduskan sehingga kami layak untuk memuji dan menyembah-Mu. Segala kuasa-kuasa lain yang menghalangi pekerjaan-Mu malam hari ini, kami mau patahkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Biarlah hanya kuasa-Mu yang bekerja malam ini Tuhan. Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Engkau bawa kami untuk melihat kemuliaan-Mu. Amin. Mari kita mau nyatakan. Okay. Yesaya 43 ayat 19 berkata, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Janji Tuhan dalam Mazmur ini sungguh indah. Dan Allah kita yang berjanji adalah Allah yang bisa dipercaya. Dia Allah yang berfirman, membuka jalan-jalan baru bagi kita yang percaya kepadanya. Tahun 2024 adalah tahun memulai sesuatu yang baru. Tahun Allah membuka jalan-jalan baru bagi kita. Kita mau imani, kita mau bawa lagu ini sebagai doa kita. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Di belantara dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini dia buka jalan, dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan.
benar Tuhan, Engkau Allah yang membuka jalan bagi kami saat jalan kami tertutup. Ketika kami datang dan percaya kepadamu Tuhan, saat kami hidup sungguh-sungguh sesuai dengan firman-Mu, Engkau Allah yang membuka setiap jalan kami. Saat kami menjadikan kesukaan kami adalah Taurat-Mu Tuhan, Engkau menjadikan apa yang kami lakukan berhasil. Terima kasih Tuhan. Kita mau nyatakan sekali lagi dengan penuh iman, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Amin. Kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang ajaib. Engkau sanggup membuka jalan-jalan yang tertutup bagi kami di tahun yang baru ini. Engkau Allah yang membuka jalan-jalan yang baru bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau masuk lebih dalam lagi, kami mau imani Engkau Allah yang memberkati kami. 1 Tawari 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaan-Nya itu. Malam ini kita mau nyanyikan lagu ini sebagai doa kita, dan kita percaya Allah yang mendengarkan doa ini mengabulkan setiap doa kita. Mari kita nyatakan dengan penuh iman. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka,
hati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Amin Tuhan. Kami percaya malam hari ini Engkau melihat hati anak-anak-Mu. Kami yang rindu melihat Engkau turun tangan Tuhan, membuka setiap jalan bagi kami. Kami yang rindu Engkau yang turun tangan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya penuh, seperti seorang anak kecil percaya kepada Bapa yang mengasihinya, yang selalu memberikan yang terbaik kepada anaknya, yang tidak pernah memberikan ular ketika kami meminta roti. Kami percaya Engkau Allah yang mengabulkan setiap doa kami. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau katakan dengan penuh iman, kami tidak takut untuk menghadapi tahun yang baru ini. Kami adalah anak-anak-Mu, Engkau yang memelihara hidup kami. Mari kita katakan, Dia Allah yang El Shaddai, yang memberkati setiap hidup kita. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia
Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El
Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau yang membuka jalan bagi kami. Engkau yang membuka jalan-jalan baru bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau bekerja dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Kami akan melihatnya tahun ini. Di tahun ini kami akan melihat Tuhan jalan-jalan dibukakan bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu yang kudus ini. Urapi anak-Mu Paulus Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan malam ini sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita percaya Allah kita jauh lebih besar daripada pergumulan kita. Amin. Bapak Ibu, tidak banyak, tidak jarang maksud saya, di antara kita yang menghadapi persoalan pergumulan dalam pekerjaan, karya, dan usaha. Kenapa? Karena kita semua hidup dari pekerjaan kita, suka atau tidak suka. Kenapa kita mau mendoakan pekerjaan kita? Karena pekerjaan adalah mata pencaharian kita. Ada orang yang memiliki posisi yang tinggi di dalam sebuah perusahaan, atau ada orang yang menjadi bos. Ada orang yang memiliki posisi yang kurang tinggi. Tapi malam hari ini saya tidak akan mengajar tentang bagaimana untuk menduduki posisi yang tinggi. Karena saya bukan seorang motivator, tetapi saya mewartakan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan kepada kita? Bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan? Saya mau mengajak kita untuk membuka dari Mazmur bab 1 ayat 1. Mazmur bab 1 ayat 1. Silakan saya beri waktu sedikit untuk menemukan. Mazmur bab 1 ini adalah salah satu mazmur yang suka saya hafalkan. Bunyinya begini. Dan untuk menghafalkannya itu tidak sulit. Coba kita perhatikan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, berjalan. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, berdiri, berjalan, berdiri. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada 3 langkah di situ. Berbahagialah orang yang tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Memang saat ini kita tidak merenungkan lagi Taurat Tuhan, artinya hukum Taurat. Tetapi yang kita renungkan adalah firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air
Ia itu siapa? Ia adalah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil? Katakan bersama-sama, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bagaimana dia berhasil? Karena dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bapak Ibu, kalau di dalam kitab Kejadian, pada awal mula Allah menciptakan manusia pertama dan menaruhnya di Taman Eden, perintah Tuhan kepada manusia pertama itu adalah mengusahakan, mengelola dan mengusahakan taman itu. Artinya apa? Taman itu penuh dengan segala berkat, dengan segala hasil. Manusia cukup mengusahakannya saja, mengelolanya saja. Tetapi tidak demikian ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kita sama-sama tahu, ketika manusia Adam jatuh ke dalam dosa, yang pertama dikutuk bukan Adam, melainkan tanah. Kata Tuhan, terkutuklah tanah karena engkau. Tanah dalam bahasa Ibrani adalah Adamah. Adam berasal dari tanah, berasal dari Adamah. Makanya dia disebut Adam. Tanah. Tanah yang kita diami ini adalah tanah yang sudah terkutuk akibat dosa. Dulu manusia sebelum jatuh ke dalam dosa tidak berpeluh untuk mendapatkan makanan. Kenapa? Karena tanah dengan sendirinya mengeluarkan makanan. Tetapi saat ini, akibat dosa, hukuman daripada dosa itu, kita harus berpeluh, mengeluarkan keringat, berjuang siang dan malam. Apalagi kalau kita melihat di kota-kota besar, semakin kota itu semakin besar, metropolitan, tingkat stres semakin tinggi. Berbeda dengan orang-orang yang tinggal di kampung, daerah. Pertanyaannya, kenapa orang tetap berbondong-bondong untuk tinggal di kota? Tadi saya katakan, ada orang menempati posisi tinggi, ada orang yang kurang tinggi. Semua itu tergantung dari kemampuan pribadi orang itu. Pertama-tama bukan melihat dari berkat dulu, tetapi memang ada orang memiliki kemampuan. Kemampuan dia menempati posisi yang tinggi. Kemampuan yang lain menempati posisi yang biasa-biasa saja, atau di posisi yang di bawah. Jadi orang yang menempati di posisi yang bawah tidak boleh iri kepada yang di atas, bahwa Tuhan memberkati dia lebih daripada saya. Kenapa? Karena memang kemampuan dia lebih tinggi, kecerdasan dia, kepintaran dia, sekolah dia lebih tinggi daripada kita. Lalu apa yang mau kita perjuangkan? Bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan? Apapun yang Anda dan saya lakukan, kita cukup meminta penyertaan Tuhan, berkat daripada Tuhan. Penyertaan Tuhan adalah berkat yang terbesar. Ada satu ayat
Matius bab 6 ayat ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, saya akan membacakan beberapa ayat ini. Di dalam Matius 6 ayat ke-26 bunyinya begini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Saya sangat menyukai ayat ini. Yesus mengajak kita untuk memandang burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu. Kata Yesus, Bapamu, Bapa kita yang memberi burung itu makan, burung yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Diberi makan oleh siapa? Bukan bapak burung itu, Bapamu, Bapak Anda dan saya. Ayat ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya, siapa di antara kita yang karena kekhawatiran kita dapat menambah satu hari dalam hidup kita? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani bunga di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga, Bapamu, kata Yesus, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Bapak Ibu, kita bekerja mencari nafkah, kita mengumpulkan uang, tetapi kita harus tahu semua yang kita cari itu harus untuk mengembangkan kerajaan surga. Pekerjaan, ekonomi tidak jarang membawa persoalan dalam keluarga. Banyak keluarga cerai karena apa? Masalah ekonomi. Banyak orang hidup dalam ketakutan, kecemasan karena masalah ekonomi. Banyak orang mengambil jalan pintas, mencari orang pintar, mengikatkan diri kepada berhala-berhala, kerajaan kegelapan. Karena apa? Masalah ekonomi. Satu hal yang mau saya ngajak kita pada malam hari ini. Anda dan saya pasti mengalami persoalan ekonomi. Kalau kita melihat, ketika kita mengadakan entah itu doa novena di lingkungan atau apapun juga, atau pada bulan Maria berdoa rosario di lingkungan, yang hadir sangat banyak. Wujudnya itu aja. Ekonomi, supaya rumah terjual, rumah tersewa, atau supaya bisa memiliki rumah yang belum punya rumah.
Rata-rata persoalan itu berada di antara persoalan ekonomi. Keluarga yang hampir di ambang perceraian juga masalah ekonomi. Pasangan yang ribut yang belum menikah juga masalah ekonomi. Ekonomi kadang menempati posisi yang tinggi dalam persoalan hidup kita. Kita harus meletakkan semuanya itu di kaki Tuhan. Anda dan saya pasti memiliki persoalan ekonomi. Tidak ada yang tidak. Saya sangat percaya. Semuanya pasti mengalami. Persoalannya sekarang adalah apakah Tuhan kita jauh lebih besar daripada persoalan ekonomi kita? Apakah kuasa Tuhan sanggup membalikkan keadaan kita? Apakah Tuhan sanggup untuk membantu kita melunasi segala hutang-hutang kita? Bapak Ibu percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar? Amin. Ada yang menjawab amin, tapi tetap merasa persoalannya lebih besar. Tanda bahwa kita percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada persoalan keuangan kita. Kita dapat meletakkan semua itu di bawah kaki Tuhan. Meletakkan persoalan di kaki Tuhan kedengarannya gampang, tetapi begini, kalau kita meletakkan sesuatu di kaki Tuhan, kita harus menaruhnya di bawah kaki Tuhan dan melepaskannya. Artinya apa? Bapak Ibu harus membuka kedua tangan Anda, meletakkannya. Banyak orang datang ke bawah kaki Tuhan, berseru siang dan malam, tetapi tidak berani membuka apapun yang dia pegang. Persoalannya, hutang piutangnya, apapun juga itu. Dia datang ke kaki Tuhan, tapi dia pergi dengan tetap membawa sesuatu yang di tangannya itu, tidak meletakkan di kaki Tuhan. Itu yang Anda dan saya hadapi, Bapak Ibu. Malam hari ini kita mau masuk ke dalam doa. Kita mau serahkan sepanjang tahun ini persoalan ekonomi kita, keuangan kita, hutang kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan. Mari kita mau menyanyikan sekali lagi doa Yabes. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan dengan penuh iman. Kiranya
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Benar Tuhan, Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau Allah yang El Shaddai. Berkat-Mu berlimpah-limpah atas hidup kami Tuhan. Ketika kami berjalan di dalam jalan-Mu, Engkau sudah menyiapkan berkat yang terbaik bagi kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau nyatakan dengan penuh iman, tak usah aku takut, Allah menjagaku. Engkau Allah yang El Shaddai. Mari kita bawa hati kita untuk menyembah Dia. Tak usah ku takut, Nyanyikan dengan penuh iman. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat
Ora masekia raba yala ba yala ba shekia raba rata kara yala ba sekia raba rakase. Ora masekia raba yala ba yala ba shekia raba rakase. Saat ini letakkan segala pergumulan Anda, persoalan ekonomi Anda, keuangan Anda, letakkan di bawah kaki Tuhan. Persembahkan semuanya kepadanya. Tuhan, kami serahkan segala pekerjaan karya usaha kami di tahun ini. Kami serahkan segala persoalan ekonomi keluarga kami. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, letakkan segala pergumulan Anda di bawah kaki Tuhan. Tuhan, pandanglah Tuhan segala pergumulan kami, ekonomi kami, keuangan kami, hutang-hutang kami, persoalan dalam pekerjaan kami. Engkau tahu Tuhan, apapun yang kami alami, semua pergumulan di dalam hati kami, kami mau letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Tanda kami percaya kepadamu. Kami percaya kepadamu Tuhan, karena kami percaya Engkau jauh lebih besar dibanding segala persoalan keuangan kami, ekonomi kami, pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Saat ini Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mau singkirkan segala awan-awan gelap yang menutup keuangan kami. Kami mau singkirkan awan-awan gelap yang menutup berkat-berkat yang hendak Engkau curahkan kepada kami. Penguasa-penguasa kegelapan di angkasa yang menutupi berkat-berkat Tuhan yang hendak dicurahkan kepada anak-anak Tuhan. Saat ini dengan sepenuh hati, dengan sepakat kami perintahkan segala awan-awan gelap itu saat ini terangkat di dalam nama Yesus. Segala awan-awan gelap ini kami perintahkan saat ini enyahlah, terangkat di dalam nama Yesus. Awan-awan gelap yang menutupi, yang menghalangi berkat-berkat Tuhan untuk tercurah kepada anak-anak-Mu ini. Pekerjaan-pekerjaan yang Engkau janjikan yang saat ini terhalang diterima oleh anak-anak-Mu saat ini. Berkat-berkat yang telah Engkau sediakan bagi anak-anak-Mu yang terhalang oleh awan-awan gelap, kami perintahkan sekali lagi, enyahlah, terangkat di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau curahkan berkat-berkat-Mu Tuhan. Tidak ada lagi halangan apapun juga. Biarlah berkat itu akan sampai kepada kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang dikirimkan oleh musuh untuk menjatuhkan bisnis kami, usaha kami, pekerjaan kami, kami perintahkan saat ini, kami kembalikan semuanya itu di dalam nama Yesus. Segala serangan-serangan musuh yang untuk mengacaukan keuangan kami, yang menghalangi berkat kami, kami kembalikan saat ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Musuh-musuh yang hendak menjatuhkan kami, saat ini kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah di tahun ini Tuhan, Engkau mencurahkan berkat-Mu yang melimpah bagaikan hujan turun dari langit kepada anak-anak-Mu yang membutuhkan promosi Tuhan, yang berjuang untuk mendapatkan promosi Tuhan. Saat ini Tuhan, di tahun ini Engkau bukakan jalan Tuhan. Engkau bukakan jalan bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, yang belum mendapat pekerjaan Tuhan. Engkau bukakan jalan Tuhan. Engkau buka jalan di dalam nama Yesus. Segala penghalang-penghalang saat ini enyah di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau bukakan terobosan-terobosan baru Tuhan, bagi yang berbisnis, bagi yang berusaha sendiri Tuhan. Biarlah tahun ini Engkau siapkan terobosan-terobosan baru. Engkau pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Engkau kirimkan karyawan-karyawan yang tepat Tuhan. Engkau datangkan pembeli-pembeli Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Engkau perhatikan anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini profesi mereka sebagai karyawan, entah di posisi yang tinggi maupun di posisi yang di bawah, asalkan mereka berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau berkati mereka satu persatu Tuhan. Engkau berkati mereka satu persatu Tuhan. Engkau berkati mereka. Tidak ada satu pun Engkau lewatkan. Biarlah Engkau memberkati perusahaan di mana mereka bekerja.
Engkau memberkati atasan mereka, Engkau memberkati bawahan mereka, supaya mereka dapat bekerja sama dengan baik. Engkau berkati satu persatu Tuhan. Engkau jauhkan dari gangguan-gangguan. Engkau singkirkan orang-orang yang jahat dari mereka, dari sekeliling mereka. Engkau bentengi mereka Tuhan. Engkau enyahkan, Engkau singkirkan orang-orang jahat, niat-niat jahat semuanya. Engkau singkirkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya di tahun ini Tuhan, kami akan menerima hujan berkat daripadamu. Amin. Kami percaya hutang-hutang kami akan dilunaskan semuanya. Dalam nama Kami Yesus. percaya berkat-berkat akan tercurah bagi anak-anak kami. Amin. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau penuhi, Engkau cukupkan Tuhan. Asalkan semuanya itu sesuai dengan rancangan-Mu, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya di tahun ini Tuhan, yang membutuhkan rumah Tuhan, Engkau penuhi Tuhan. Yang membutuhkan tempat tinggal yang layak Tuhan, Engkau penuhi Tuhan. Amin. Engkau berkati pekerjaan mereka, agar mereka dapat membeli sebuah rumah yang mereka idam-idamkan Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami percaya di dalam nama Yesus kami akan terima berkat-berkat daripadamu Tuhan. Kami percaya ketika awan-awan gelap telah disingkirkan dalam kehidupan kami, maka berkat-berkat-Mu akan tercurah bagi kami di tahun ini Tuhan. Amin. Berkat-berkat akan melimpah bagi setiap orang percaya yang tidak berjalan, yang tidak berdiri, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Amin. Tetapi kami semua yang merenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan, Engkau berkati satu persatu. Amin. Engkau lancarkan segala usaha. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah berkat yang tercurah itu dapat diterima sampai kepada anak cucu kami Tuhan. Kami akan terima berkat yang melimpah-limpah di tahun ini. Amin. Biarlah semua itu dapat kami pakai demi kemuliaan nama-Mu, untuk mengembangkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Biarlah kami dapat memberikan berkat juga kepada banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagi yang sedang mencari pekerjaan saat ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, pandanglah anak-anak-Mu yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Karena lewat pekerjaan itulah dia dapat mendapatkan berkat-berkat untuk memberkati keluarga mereka. Saat ini Tuhan, yang masih belum memiliki pekerjaan atau belum memiliki pekerjaan yang mapan Tuhan, pandanglah anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah pada malam hari ini Engkau curahkan berkat bagi mereka. Engkau siapkan pekerjaan bagi mereka. Engkau pertemukan mereka dengan orang yang tepat Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan, nikmati saat ini. Terimalah dengan penuh iman apa saja yang sudah kita doakan.
Katakan dengan penuh iman, aku terima janji-janji-Mu Tuhan. Terima janji-janji. Aku terima berkat-berkat-Mu Tuhan. Aku terima berkat-berkat-Mu Tuhan. Aku terima terobosan-terobosan baru Tuhan. Aku terima terobosan-terobosan baru Tuhan. Bukakan bagi kami. Terima jalan Kau bukakan bagi kami. Aku percaya dimanapun juga Engkau tempatkan, Engkau akan memberkatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya sepanjang tahun ini kami akan diberkati. Setiap bulan kami akan diberkati. Amin. Tidak ada di antara anak-anak-Mu ini yang kekurangan makanan. Amin. Dalam nama Yesus. Tidak ada anak-anak-Mu ini yang akan meminta-minta. Kami terima semua daripada-Mu Tuhan, karena kami percaya akan janji-janji-Mu. Engkau yang memberi makan burung di udara, masakan Engkau tidak memperhatikan kami Tuhan? Kami terima berkat, kami terima janji, kami terima semua yang baik datang daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Astrid, silakan di stop.